Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian, sahabat pembelajar, khususnya siswa-siswi SMA SMK kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembelajaran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian dilanjutkan dengan Quran surat Al-Imran ayat 159, dilanjutkan dengan membaca terjemahnya, ya. Kemudian setelah itu hadisnya tentang berpikir berpikir kritis. Kemudian dilanjutkan dengan terjemahnya juga, dilanjutkan dengan hadis tentang bersikap demokratis dan terjemahnya. Maka saya yakin anak-anak sudah hafal semua karena minggu lalu kita sudah hafalan, ya. Dan memang tagihan kita untuk materi ini adalah hafal Quran surat Al-Imran ayat 190-191, Quran surat Al-Imran ayat 159, dan hadis-hadis terkait dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Sekarang kita lanjutkan dengan kandungan ayatnya, ya. Kandungan ayat Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Ayo coba baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Nah, apa kandungannya? Yang pertama, kandungannya adalah bahwa penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah itu hanya untuk orang-orang yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang yang berakal, mau berpikir dan mau memerhatikan alam. Ya, kata Ibnu Katsir, ulul albab adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Sementara kata Sayyid Qutb bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Itu adalah ulul albab. Selanjutnya, ciri-ciri ulul albab, ya. Siapa yang disebut dengan ulul albab itu? Itu adalah orang yang banyak berzikir dan bertafakur dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi waktunya habis untuk berpikir, ya, kecuali dalam keadaan tidur, karena ketika tidur tidak bisa berpikir. Tetapi sepanjang dia masih sadar, maka dia berzikir dan bertafakur. Inilah yang dimaksud dengan ulul albab, yang orang itu adalah berpikir dan berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kata Hasan Al-Basri, berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri sholat satu malam penuh. Nah, jadi kalau kita sholat satu malam penuh, ya, itu tidak lebih baik daripada kita berpikir meskipun sesaat. Artinya, kita dianjurkan untuk banyak berpikir. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaruna fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Ini kata hadis Rasulullah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang khaliq, tentang Allah, karena kita tidak akan mampu menembusnya. Nah, ini kata Hasan Al-Basri, berpikir selama sesaat lebih baik daripada berdiri sholat satu malam penuh. Kata Umar bin Abdul Aziz, berzikir itu baik, tetapi berpikir tentang ciptaan Allah lebih utama daripada ibadah. Betapa pentingnya kita berpikir. Maka kita harus banyak berpikir. Ya, ini belum bicara tentang berpikir ya, baru berpikir dulu nih. Kemudian kandungan hadisnya tadi, ya, al-kayyisu mandana nafsahu, ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Ini hadis yang tadi. Sudah hafal kan?
Ya. Jadi ciri-ciri orang yang cerdas adalah orang yang selalu berpikir ke depan dan introspeksi. Jadi melihat kelemahan untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi berpikir ke depan tetapi tidak meninggalkan introspeksi diri, muhasabah terus. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu melakukan amal soleh karena dia tahu bahwa ini baik, maka harus kita lestarikan, harus kita utamakan. Ini buruk, maka harus kita tinggalkan. Tahu baik dan buruk karena kita tahu menelaah, tahu ilmunya. Tentu dari hasil belajar dan belajar. Maka orang yang cerdas maunya itu melakukan amal soleh karena tahu bahwa amal soleh itu akan berdampak positif ke depan. Sementara orang yang lemah adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya tadi. Wal azizu man atba'a nafsahu hawahu. Orang yang lemah adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan saja. Jadi berhayal saja, tidak melakukan aktivitas. Padahal kata Allah, innallaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya tidak boleh berangan-angan, tapi kita harus berkarya, ya, berharap dan berdoa kepada Allah dibarengi dengan berbuat. Itulah kandungan hadis tadi terkait dengan orang-orang yang berpikir cerdas atau orang-orang yang berpikir kritis. Selanjutnya kandungan surat Al-Imran ayat 159. Ya, masih ingat bacanya? Coba. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fazzu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu Quran surat Al-Imran ayat 159. Kandungannya adalah yang pertama, perintah berlemah lembut kepada siapa saja. Ya, jadi ayat tadi berkaitan dengan perang Uhud, di mana ada beberapa sahabat yang tidak mengikuti instruksi dari Rasulullah. Tapi Rasulullah terhadap mereka yang tidak mengikuti instruksi berlaku lemah lembut. Karena kalau seandainya Rasulullah berlaku kasar dan berhati keras, kemungkinan mereka akan langfadzu min haulik, akan meninggalkan Rasulullah. Maka Rasulullah akan akan ditinggalkan mereka. Tetapi karena Rasulullah berlaku lemah lembut, mereka tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita harus berlemah lembut pada siapa saja. Perintah memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita sekalipun. Jadi meskipun mereka berbuat jahat, kita maafkan. Ya, itu orang yang hebat. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang yang memiliki tenaga yang kuat, yang perkasa, tapi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Kemudian perintah bermusyawarah ketika terjadi perselisihan dalam suatu urusan. Wasyawirhum fil amr. Ya. Jadi kita harus bermusyawarah. Perintah untuk bertawakal ala Allah. Kalau kita sudah sepakat atas hasil musyawarah itu, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, kandungan ini menurut Said Qutb dalam Fi Dzidalil Quran. Itu ya. Selanjutnya kandungan hadisnya. Ya. Kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya, bahwa beliau tidak melihat seseorang yang banyak bermusyawarah bersama sahabatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma ra'aitu ahadan aksara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kandungannya? Melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, bermusyawarahlah karena sebagian pendapat kita ada di orang lain. Ketika bermusyawarah, mungkin ada orang yang memberikan pendapat, itu sebenarnya pendapat kita loh, tapi yang menyampaikan orang lain. Begitu juga ketika kita berpendapat, bisa jadi itu adalah pendapat orang lain, tapi kita yang menyampaikannya. Maka itulah pentingnya bermusyawarah supaya kita menemukan solusi. Sesungguhnya akal manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan nalarnya pun berbeda-beda. Mereka memiliki kelebihan pandangan dibanding yang lainnya. Begitu sebaliknya. Jadi karena kita memiliki kekurangan dan kelebihan, maka dengan bermusyawarah, kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain dan kekurangan orang lain ditutupi oleh kelebihan kita. Itulah pentingnya bermusyawarah, ya. Dan berikutnya pendapat-pendapat dalam bermusyawarah
akan diuji keakuratannya kalau kita argumentatif ya. Setelah itu dipilih pendapat yang sesuai. Maka dengan musyawarah ini tidak akan terjadi yang disebut dengan hoax atau fitnah atau yang lainnya. Kenapa? Karena kita akan diuji keakuratannya itu. Pendapat kita itu seperti apa? Sumbernya dari mana dan sebagainya. Sehingga itulah yang dimaksud dengan bermusyawarah. Baik, setelah kita mempelajari tentang kandungan ayat, kita coba kritisi kehidupan kita sehari-hari ya, tentang manfaat pengamalan berpikir kritis. Karena memang target akhir dari pembelajaran kita adalah kita bisa berpikir kritis dan bersikap demokratis. Berpikir kritis dan demokratis satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah proses secara aktif artinya terus menerus ya. Penuh kemampuan untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, menyiarikan, mengamati sebuah masalah yang diperoleh ataupun diciptakan dari pengamatan, pengalaman, komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi berpikir kritis itu adalah proses secara aktif, mencari masalah, mencari akar masalahnya, lalu mencari solusinya. Terus seperti itu, karena aktif, berpikir aktif ya. Maka dengan berpikir aktif itu insya Allah akan terhindar apa itu fitnah, akan terhindar apa itu propaganda, dan akan terhindar apa itu hoax. Karena berpikir kritis adalah melatih logika. Kalau saat ini di Indonesia banyak hoax, banyak propaganda, banyak fitnah, bisa jadi karena masyarakatnya belum banyak yang berpikir kritis. Maka kita sebagai siswa yang akan mengakhiri kegiatan belajarnya di SMA, kita harus sudah lebih dewasa dalam berpikir, yaitu berpikir kritis ya. Artinya proses secara aktif, berpikir secara aktif untuk melakukan kemampuan membuat konsep, menerapkan, menganalisis, menyarikan, dan mengamati sebuah masalah. Ada masalah, cari akar masalahnya, solusinya, dan seterusnya. Nah, ini kebiasaan orang-orang yang berpikir kritis. Coba kita bedakan siapa yang berpikir kritis, siapa yang berpikir tidak kritis, atau apa perbedaan antara berpikir kritis dengan berpikir tidak kritis. Nah, berpikir kritis cirinya adalah cepat mengidentifikasi informasi. Jadi kalau ada informasi itu diidentifikasi, ini dari mana, ini sumbernya dari mana, ini perbandingan dengan informasi yang lain seperti apa, ya. Yang relevan memisahkan informasi yang tidak relevan. Jadi kuncinya di sini nih, mengidentifikasi informasi. Informasi itu dari mana sumbernya? Kenapa beda dengan informasi yang lain? Kenapa sama dengan informasi yang lain? Ini terus diolah ini. Sementara orang yang tidak berpikir kritis mengumpulkan fakta dan informasi dan memandang semua informasi itu sama semuanya pentingnya. Jadi tidak memilah-milah, tidak mengkritisi. Yang jelas ketika di sini itu tidak ada identifikasi masalah. Ya, tidak ada identifikasi masalah atau tidak ada identifikasi informasi. Ditelaah dulu, diteliti dulu sumbernya dari mana. Ini kebiasaan orang yang berpikir kritis. Nah, kalau ini kebiasaan orang yang tidak berpikir kritis, maka dianggap semuanya sama. Yang kedua, memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi terhadap suatu masalah atau mengambil putusan. Dan jika perlu mencari referensi tambahan untuk memperkuat argumentasi atas solusi tersebut. Jadi yang terjadi dalam proses aktif di sini, ingat tadi ya, bahwa berpikir itu adalah berproses secara aktif. Berpikir secara aktif itu artinya melihat masalah, mencari akar masalahnya, mencari solusinya. Ada masalah, akar masalah, solusi, ini terbiasa ini. Sementara orang yang tidak berpikir kritis tidak ada proses tadi, tidak memandang masalah, tidak menangkap masalah, bahkan tidak memberikan solusi. Yang penting disajikan saja. Yang ada sudah ditelan mentah-mentah, istilahnya seperti itu. Kalau terjadi seperti ini, maka yang akan berakibat buruk adalah interaksi sosial kita. Tatanan sosial kita ketika banyak hoax, banyak propaganda, banyak fitnah, maka kehidupan tidak akan nyaman. Maka kita penting untuk berpikir kritis. Selanjutnya adalah demokrasi. Karena tadi berpikir kritis sangat erat hubungannya dengan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah saling bermusyawarah
untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ketika ada masalah, ada informasi, kemudian kita identifikasi. Ternyata kemudian ada masalah yang lain yang mungkin sama atau mungkin yang beda, tapi dengan bermusyawarah maka kita akan menemukan titik temu. Ya. Terjadinya fitnah karena tidak adanya titik temu. Jangan-jangan itu salah. Ketika salah, udahlah diberitakan aja. Padahal itu salah. Tidak mencari titik temunya. Tentu saja dengan bermusyawarah. Ya, dengan menemukan sumber aslinya atau mengidentifikasi hasilnya seperti apa, kita musyawarahkan bersama-sama. Nah, insya Allah orang yang berpikir kritis akan bersikap demokratis. Kenapa? Karena dia memandang suatu bukan hanya pada saat ini saja, tetapi ke depan. Makanya berpikiran ke depan juga berintrospeksi. Inilah orang-orang yang berpikir kritis. Maka orang yang berpikir kritis pastinya adalah bersikap demokratis. Tetapi orang yang tidak berpikir kritis pastinya tidak bersifat demokratis. Kenapa? Karena akan mencela, akan mencemooh, bahkan akan menyalahkan orang lain. Karena kita tidak tahu ada titik temu apa, gitu kan? Kenapa? Karena tidak ada musyawarah. Demikianlah pentingnya kita bersikap demokratis diawali dengan kita bersikap kritis. Dan kalau kita bersikap kritis, insya Allah kita akan bersikap demokratis. Itu dua ajaran yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Bersikap kritis, berpikir kritis, dan bersikap demokratis. Mudah-mudahan kalian sebagai calon-calon pemimpin ke depan menjadi orang-orang yang berpikir kritis dan bersikap demokratis, sehingga Islam akan jaya di masa yang akan datang. Nah, sebagai tambahan pengayaan, saya tambahkan ada ayat lain yang berkaitan dengan musyawarah, ya, yaitu Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi suruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini berkaitan dengan perintah untuk mematuhi Tuhannya, mendirikan sholat, dan bermusyawarah di antara mereka, dan berinfak. Ya, ini adalah salah satu ayat yang menganjurkan kita untuk bermusyawarah. Kandungan ayatnya adalah perintah kepada kita, setiap muslim, untuk bertakwa kepada Allah, perintah Allah kepada setiap muslim untuk mendirikan sholat, menggunakan jalur musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap perkara, menafkahkan sebagian rezeki kita kepada orang lain yang tidak mampu. Ini kata Sayyid Qutb dalam Fi Dhilalil Quran. Demikian beberapa kandungan dan kajian tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Sebelum berakhir, saya ingin menyampaikan, ini juga ada hadis lagi tadi, ya. Hadisnya adalah tasyawaru al-fuqaha'a wal-'abidina wala taj'alunahu bi ra'yil khasatin. Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli fikih dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini juga pentingnya bermusyawarah. Baik, terakhir sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya berikan tugas mandiri, ya. Coba perhatikan di sini. Terjadi kasus pembakaran masjid di sebuah daerah. Berita itu beredar di media massa sampai-sampai sebagian orang Islam termakan emosi dan mau membalas kepada pelakunya yang diidentifikasi beragama non-Islam. Untuk mengetahui berita itu hak atau tidak, bagaimana kira-kira cara menanggapi berita tersebut? Nah, tugas kalian adalah menyelesaikan masalah dalam tugas mandiri ini. Mudah-mudahan bisa menyelesaikannya, dan paling penting target kita untuk menjadi orang yang berpikir kritis dan bersikap demokratis akan berhasil. Saya yakin Anda adalah orang-orang yang hebat yang akan memimpin dunia ke depan, menjadi orang-orang yang pandai berpikir kritis dan bersikap demokratis, menjadi manusia-manusia yang rahmatan lil alamin. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.